Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Alhamdulillahalamin. Pada kali ini Ana akan membahas bagaimana korelasi terapi penyakit autoimun atau lupus yang insya Allah dengan bekam. Ya, jadi sebelum Ana akan membahas bagaimana manfaat bekam untuk kasus-kasus permasalahan pada pasien-pasien autoimun atau lupus, Ana akan sedikit membahas apa itu tentang autoimun atau lupus. Hadirin yang dirahmati Allah, awal-awal pada tahun 2010, 2011, 2012, qadarullah Ana mendapati banyak kasus-kasus ya, beberapa pasien-pasien yang sakit sendi, kemudian ada yang tulangnya seperti ditusuk-tusuk, ada yang tidak bisa beraktivitas secara normal. Kemudian beberapa pasien nampak seperti memerah wajahnya, seperti ada indikasi semacam kupu-kupu pada wajahnya. Di beberapa bagian ya, ada beberapa pasien bagian tubuhnya nampak seperti ada lepuhan-lepuhan merah. Waktu itu ya, karena secara spesifik Ana tidak paham, maka Ana searching, kemudian buka-buka di Google, bertanya dengan beberapa dokter-dokter spesialis dalam yang Ana kenal. Alhamdulillah, ternyata itu adalah indikasi penyakit autoimun ya, atau penyakit lupus. Puncaknya pada tahun 2015 ya, kami ke Jakarta silaturahim, silaukhuwah, kemudian sekaligus menggali ilmu dengan Bapak Profesor Dokter ya Heru Sundaru, spesialis dalam spesies imunologi, tepatnya di Rumah Sakit Agung Manggarai, Jakarta ya. Pada waktu itu alhamdulillah kami kemudian talaki bertanya begitu banyak tentang hal yang mengenai tentang autoimun. Akhirnya terjawab sudah apa itu penyakit autoimun. Secara umum penyakit autoimun itu penyakit yang tidak dan belum terketahui apa penyebabnya ya. Belum diketahui apa sih yang menyebabkan autoimun ini muncul ya, karena memang tanda petik secara sporadis muncul itu yang Anda ketahui pada awal-awal tahun 2010-an begitu banyak, dan tambah banyak lagi ketika pada tahun 2014-2015 ya. Terutama yang qadarullah yang sering Anda temui adalah autoimun yang secara spesifik ternyata menyerang sendi ya, menyerang tulang-tulang. Bahkan beberapa pasien ada yang sudah tidak mampu beraktivitas sama sekali ya. Subhanallah, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Beberapa kasus yang ditemui pada pasien-pasien yang qadarullah belakangan Anak ketahui namanya adalah rheumatoid arthritis ya, penyakit autoimun ataupun lupus yang secara spesifik menyerang kepada sendi dan tulang. Misalnya dia sakit sendi, kemudian ya tulang bulangnya seperti ditusuk-tusuk begitu, kemudian hampir tidak punya tenaga, seluruh tubuhnya bagaikan kaku. Awalnya Ana sangka itu penyakit karena asam urat saja, tapi ketika dites asam urat ternyata normal-normal saja ya. Qadarullah ya, akhirnya seperti yang tadi sudah dibahas ketika konsultasi dengan Dr. Heru Sundaru ya, ini apa namanya, oh ternyata ini adalah bagian dari penyakit autoimun lupus. Dan qadarullah pula ternyata belum ada obatnya. Dan belum ada obatnya menurut kata beliau. Ini belum diketahui nih ya, para ibu, para bapak, ketika kami waktu talaki di Rumah Sakit Agung Jakarta ya, dengan beliau, dengan profesor. Kemudian sedikit kami bertanya, ada herbalnya? Jangan, kata beliau. Jadi jangan dikasih herbal. Nah, tetapi ketika pulang dari Jakarta pada waktu itu, ternyata pasien-pasien makin banyak qadarullah yang datang ke tempat kami. Kemudian beberapa pasien bahkan menyatakan, Bapak pengen coba di bekam. Kami pengen coba di bekam ya, karena sudah tak kuat lagi. Bismillah, akhirnya kami memohon pertolongan kepada Allah, Ya Allah ya, Allahumma rabbana adhibil basa isfihi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Teringat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli da'in dawaun, setiap penyakit pasti ada obatnya. Faida usiba dawa udai baro'a bi'idnillahi azza wa jalla. Dan ketika penyakit telah bertemu dengan obat dan terapi yang tepat, tunggu izin Allah Subhanahu wa taala. Kami berkeyakinan
bahwa tidak mungkin hadis Rasulullah SAW salah. Tidak mungkin ada suatu penyakit yang tidak ada obatnya. Bismillah. Dan kami pun ingat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, asyifa'u fi salasatin, kesembuhan ada pada 3 hal. Yang pertama surbatun aslin, minum madu. Yang kedua wasartatin bijamin, torehan pisau bekam. Yang ketiganya wakayatun narin, dan sundutan api pada telapak kaki pasien. Kami yakin dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika kami pun bertemu dengan beberapa peruqyah, terutama ada kami sebut ya, Ustadz Nuruddin Al-Idunisi, beliau berkata, ketika suatu penyakit Kang Rahmat yang dinyatakan oleh medis tidak ada obatnya, maka cobalah hadirkan Al-Quran pada pasien tersebut. Insya Allah, biiznillah. Karena Al-Quran adalah solusi, Al-Quran adalah sifat. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, alaikum bisifain, ada padamu 2 kesembuhan. Yang pertama adalah tilawatil Quran, yang kedua adalah surbatun asalin. Yang pertama membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran. Yang kedua adalah minum madu. Masya Allah, barakallah, alhamdulillah, biidillah. Akhirnya beberapa klien yang kami bekam, pada penderita rheumatoid arthritis dengan izin Allah sekali lagi, ternyata menunjukkan progres yang luar biasa, menunjukkan kemajuan yang luar biasanya. Beberapa pasien yang tidak bisa jalan, Allah izinkan ternyata bisa kembali pulih beraktivitas. Kemudian beberapa pasien yang sudah nampak ya ada efek-efek samping karena konsumsi obat-obatan anti nyeri yang diberikan oleh dokter pada penderita pasien-pasien lupus, berangsur memberikan memberikan kemajuan yang signifikan. Masya Allah. Belakangan ketika anak baca lagi literatur dari tulisan-tulisan Bapak Dr. Wahyudi Widada, Magister Kedokteran, beliau berpendapat proses bekam insya Allah akan melahirkan makrofag. Apa itu makrofag? Imun alami. Nah, inilah keunikannya. Hadirin rahimakumullah. Ternyata ya, imun yang diberikan oleh bekam, yang dilahirkan tanda petik oleh bekam, ternyata memberikan dampak yang positif. Memberikan dampak positif kepada pasien-pasien lupus, kepada pasien-pasien autoimun. Tapi tentu ya tidak ujuk-ujuk, tidak sembarangan. Ya saya autoimun langsung dibekam, tidak. Ya tentu di sini kita ada tegak diagnosa dulu. Kita lihat dulu kondisi pasien. Apakah memungkinkan dia dilakukan terapi bekam? Misalnya dia begitu sikoh, begitu percaya, begitu sugesti dengan terapi bekam, atau dia mungkin dengan bekam beragu-ragu. Ya dia dengan bekam, masa sih gitu kan. Nah, tentu hasilnya berbeda. Ya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, ya Allah bizoni abihi, Allah itu menuruti persangkaan hambanya. Ketika pasien ternyata begitu luar biasa sugestinya dengan bekam, sebagaimana dalam paradigma Tibun Nabawi, ya, Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berpendapat dalam kitabnya At-Tibun Nabawi, di dalam paradigma Tibun Nabawi, kesembuhan itu 80% ada pada pikiran, jiwa, dan perasaan si pasien itu sendiri. Dan ini memberikan dampak yang positif kepada pasien. Ketika dia sudah sikoh, sudah yakin, ya, sudah sugesti penuh, ya, dengan terapi bekam, maka hasilnya luar biasa. Ditambah, ya, dengan keikhlasan dan tentu saja izin Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin rahimakumullah, insya Allah, ya, sekali lagi, ya, jangan ragu-ragu dengan terapi bekam pada klien-klien rheumatoid arthritis, tapi tentu dengan penegakan diagnosa dan melihat bagaimana kondisi pasien, agar nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan perhatikan pula nanti titik-titik mana yang tidak boleh dibekam, kondisi apa saja yang tidak boleh dibekam. Semoga bermanfaat kajian singkat pada pertemuan pada kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.